Senggol Anies Baswedan, Ruhut Sitompul disuruh tahu diri, hobinya ngehina orang aja. Lucu, mereka yang selalu ngomong sara, mereka selalu yang ngomong ujaran kebencian, fitnah. Kita ingat pilkada DKI, ya. Dan saya tegaskan lagi, di mana salahnya cuitan seseorang tokoh. Jadi saya ngerti lah, ini mungkin strategi kampanye dia. Oke, kalau ini gimana ente jelaskan ke publik Bang Poltak? Abang ya suka kali nge-hoax tulis Timur_Anis ya. Oke, bagaimana ini? Siapa yang bohong? Wakakakakak. Masih banyak yang mengomentari unggahan Ruhut itu, termasuk mengingatkan unggahan itu bisa masuk jerat Undang-Undang ITE. Beberapa kali kita melihat mereka itu takut kalau Pak Anies itu benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa mereka takut, teman-teman? Karena yang kita lihat Pak Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta ini dalam kondisi baik-baik saja, bahkan Jakarta lebih maju dari yang sebelumnya. Kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan pas saya. Apakah begitu politik Indonesia mau diarahkan? Apakah begini kualitas pendukung Presiden Jokowi yang katanya sangat mencintai presidennya, yaitu bukan literasi yang mencerdaskan yang ditampilkan, tapi justru penghinaan-penghinaan yang katanya untuk membalas penghinaan orang lain, ya? Apakah begitu? Jadi Pak Anies itu memang diinginkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Jadi yang mendukung bukan hanya dua partai, tapi banyak warga DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya Pak Anies terpilih. Jadi secara demokrasi, Pak Anies sudah melalui tahap-tahapan itu. Sehingga tidak ada masalah, teman-teman, Pak Anies itu menang. Karena Pak Anies dipilih oleh masyarakat rakyat DKI Jakarta. Dan itu lewat demokrasi. Dan tahapan-tahapan pemilu lewat KPU itu sudah dilalui. Jadi sebenarnya apa masalahnya ketika Pak Anies menang? Kalau kemarin katanya ada politik identitas yang mana? Kalau umat muslim Jakarta ini menginginkan Pak Anies memilih Pak Anies, apa salahnya? Karena Pak Anies seorang muslim, maka seorang muslim lainnya seperti saudara itu, teman-teman, memilih Pak Anies, apa salahnya? Jadi itu kan sebenarnya ada kebebasan kita untuk memilih siapa yang kita sukai, termasuk memilih karena faktor agamanya. Apa salahnya? Jadi saya pikir tidak ada yang salah dengan terpilihnya Pak Anies Baswedan. Senggol Anies Baswedan, Ruhut Sitompul disuruh tahu diri, hobinya ngehina orang aja. Ruhut Sitompul yang diketahui getol mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan perlawanan dari sejumlah netizen, termasuk Haris Pertama. Pasalnya, postingan dari politisi PDIP tersebut baru-baru ini dinilai telah menghina Anies oleh sejumlah netizen tersebut, termasuk oleh Haris Pertama. Ketua KNPI tersebut mengatakan jika Ruhut kerjanya cuma bisa menghina orang, dia juga menyuruh Ruhut agar tahu diri, hobinya menghina orang aja. Cuci muka dulu aja kau, agar tahu diri, tulis Haris di Twitternya pada Senin 4 Juli 2022. Sebagai informasi, unggahan Ruhut Sitompul kali ini terlihat mengejek Anies Baswedan. Dalam unggahannya, Ruhut memasang foto Jokowi, Ganjar, dan Anies dengan dilengkapi tulisan. Perbandingan foto ketiganya juga cukup kontras jika Jokowi dan Ganjar memakai setelan jas lengkap serta kopiah. Foto Anies terlihat botak pelontos dengan kacamata, disertai muka cemberut. Luhut menyebut Jokowi presiden masa kini, Ganjar presiden masa depan. Kemudian Anies masa bodoh, dirinya juga membandingkan pendukung Ganjar dan Anies Baswedan. Beginilah wajah Presiden RI berikutnya. Ya, masa depan pendukungnya yang sangat menghormati kerja keras Bapak Joko Widodo.
untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia serta masa bodoh pendukungnya kadrun yang taunya hanya menghina yang dilakukan Pak Jokowi. Semua salah merdeka, begitulah tulis Luhut. Unggah foto Anies Baswedan gunakan rompi ACT. Ruhut Sitompul takut pendukung Gubernur DKI Jakarta ini marah. Isu panas ACT, aksi cepat tanggap, yang disebut-sebut memakan dana umat terus bergulir. Kini giliran Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang terkena dampak isu panas ACT. Ruhut Sitompul yang menggulirkan isu panas ini melalui akun Twitternya. Politisi PDIP ini mengunggah foto Anies Baswedan yang menggunakan rompi ACT. Dalam kicauannya, Ruhut menyindir dengan kalimat, "Di dadaku ada ACT, ngeri kali bah." Namun dia pun melanjutkan kicauannya dengan sindiran kepada para pendukung Anies. "Hahaha, di dadaku ada ACT, ngeri kali bah. ACT takut nanti pendukungnya marah. Sip deh, merdeka," tulisnya. Kicauan ini pun langsung mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Hingga berita ini diturunkan, kicauan Ruhut telah mendapatkan 1.798 like serta 424 retweet. Pihak Anies Baswedan sendiri tampaknya enggan menanggapi serangan dari Ruhut Sitompul ini. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada klarifikasi dari Anies Baswedan terkait foto yang diunggah oleh Ruhut Sitompul. Seperti diketahui, sejak kasus ACT ini mencuat, banyak menyeret nama publik figur, baik tokoh politik, pemerintahan, ulama, bahkan artis. Sebelumnya artis Fauzi Badilah yang disebut-sebut menikmati kucuran dana dari yayasan filantropi ACT ini. Namun tudingan itu langsung dibantah oleh Oji, panggilan akrab Fauzi Badilah. Melalui akun Instagramnya, Fauzi Badilah menyebutkan bahwa keterlibatannya di ACT hanya sebagai sukarelawan. "Kalau ada free untuk transport," kata Fauzi Badilah, "maka uang tersebut akan disedekahkan kembali." Seperti diketahui, yayasan filantropi aksi cepat tanggap menjadi perhatian publik tanah air setelah majalah Tempo menurunkan tulisannya terkait investigasi penggunaan dana umat oleh ACT. Dalam investigasi itu disebut-sebut bahwa dana umat yang berhasil dihimpun oleh ACT justru lebih banyak dinikmati oleh pengelola yayasan, tapi top leader hingga tingkat manajer. Bahkan gaji mereka cukup menggiurkan, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta per bulan. Lengkap dengan berbagai fasilitas mewah lainnya seperti mobil kelas menengah ke atas. Polemik ACT ini pun terus bergulir dan menyeret sejumlah nama. Beberapa publik figur disebut-sebut sempat menikmati fasilitas dari dana yang dihimpun ACT ini.